ada doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk kita baca ya. Untuk kita baca bagi yang udah punya anak atau yang belum punya anak ya. Doa yang harus diperbanyak ya di ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an dibaca urutan itu. Ada di surat Al-Imran ya. Ada di surat Al-Imran. Kemudian ada juga di surat Al-Anbiya, ada juga di surat Al-Furqan. Jadi 3 ayat ya berurutan ya. Maksudnya dibacanya nanti sesuai dengan ayatnya dulu tuh. Al-Imran dulu, baru Al-Anbiya, baru Al-Furqan. Yang di Al-Imran itu menceritakan doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu cerita Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria ini kan istri sama beliau udah usianya udah lanjut. Udah 90 atau 80 tahun ke atas, nggak punya anak ya. Nggak punya anak. Nah, tapi ketika melihat keponakannya Siti Maryam ya, yang sedang ibadah tiba-tiba dapat makanan ya, didapatkan di mihrabnya itu makanan yang di musim panas keluar makanan musim dingin, di musim dingin keluar makanan musim. Akhirnya ketika ditanya dari mana ini semuanya, min indillah, dari Allah. Akhirnya termotivasi beliau. Ya Allah memberi pemberian itu tidak ada batas. Jadi usia bukan batasan. Usia bukan batasan karunia untuk membatasi karunia dari Allah. Maka kemudian beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu di mana? Di surat Al-Imran ayat 38 ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Ini yang pertama. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 89 ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini doa Nabi Zakaria juga nih. Ya, beliau sampai kepada satu titik minta kepada Allah, ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian. Ya, jangan biarkan aku sendirian, tidak punya keturunan. Sebagian para ulama juga menganjurkan bagi yang jomblo-jomblo, yang gak datang-datang jodohnya, boleh dibaca nih doa nih. Baca 100 kali. Ya, baca 100 kali. Ini bisa juga buat tadi doa minta supaya dapat keturunan yang soleh. Bisa juga bagi mereka yang belum punya keturunan. Baca 100 kali ya. Minta supaya Allah berikan jodohnya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dibaca sekaligus 3, diulang, diperbanyak. Ini Habib ayat kakeknya Habib Umar, namanya Habib Salim, dalam kitab beliau Minhatul Ilah, beliau katakan, saya baca ini berurutan ya, dari artinya urutan surat yang paling depan ya. Al-Imran, kemudian tadi Al-Anbiya, kemudian Al-Furqan. Kemudian saya perbanyak bacanya. Ya, diperbanyak bacanya dan terbukti ya. Anak-anak beliau semuanya orang-orang besar, semuanya orang-orang soleh. Sampai terakhir yang kita kenal sekarang adalah cucu beliau, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya. Pernah Ustadz tanyakan ini ke salah satu murid Habib Umar, Habib Kadim namanya. Gimana kalau belum yang sudah punya anak? Ini kan kalau kronologisnya doa ini buat yang kepengen punya keturunan yang soleh. Dibilang kata beliau itu tidak dibatasi ya. Bagi yang memang belum punya anak, insya Allah dapat anak, plus anaknya jadi anak yang
yang soleh. Bagi yang sudah punya anak, berarti kan udah lewat tuh satu fasenya, dapat tinggal mensolehkannya. Nah, baca doa ini, insya Allah anak yang sudah dia dapat itu, meskipun umpamanya anaknya sudah remaja, sudah dewasa, ya, sifat-sifat kesolehannya kita minta akan kepada Allah. Nggak boleh putus asa. Jangan cepat putus asa mengambil kesimpulan, apalagi memvonis, ya, sehingga akhirnya kita tidak berdoa minta kesalehan untuk anak kita, ya. Jadi dibaca nih, diperbanyak, ya, diperbanyak tanpa bilangan, ya, tanpa bilangan, sebanyak-banyaknya. Dan satu hal, ya, para ulama mengatakan, dan ini juga ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jikalau Allah ilhamkan seorang hamba satu keinginan, itu pertanda bahwa Allah akan memberikan keinginan tersebut pada dirinya. Jadi begini, Allah kalau mau kasih kita keturunan yang soleh, ya, itu tidak serta-merta langsung, ya. Biasanya tandanya itu Allah gerakkan hati kita minta supaya Allah berikan kita keturunan yang soleh. Jadi kalau kita banyak doa, nggak putus-putus minta diberikan keturunan yang soleh, insya Allah itu adalah tanda memang Allah sudah siapkan untuk kita keturunan yang soleh.